Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti Ramadan, NPM 20700-2003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS yang saya kerjakan, yaitu pada mata kuliah PLC yang diampu oleh Bapak Sepandang. Oke, untuk di sini saya membuat suatu sistem pembuatan keramik, di mana dalam sistem ini saya sudah membuat laddernya dan HMI-nya. Kita bisa lihat laddernya. Di sini ada tombol start yang menggunakan alamat 00, kemudian stop 01, start untuk memulai sistem, stop untuk memberhentikan sistem. Oh ya, di sini juga saya menggunakan 10 instruksi yang berbeda. Di sini saya menggunakan instruksi keep, di mana jika kita menyimpan instruksi yang kita berikan. Kemudian di sini ada indikator, itu rang kedua, di mana di sini ada input 200.00. Di sini ada lampu hijau. Jadi ketika tombol start dinyalakan, maka lampu hijau ini akan menyala. Kemudian di sini ada lampu off, lampu warna merah di sini, mohon maaf. Untuk di sini lampu warna merah. Jadi ketika dalam posisi stop atau sistem belum dinyalakan, lampu merah ini akan menyala. Kemudian di sini ada set. Untuk set ini dipergunakan untuk menyalakan atau menghidupkan interlock yang ada di sini. Ketika set dinyalakan, interlock akan menyala. Nah, ketika itu kita langsung masuk ke proses yang pertama, yaitu pencampuran bahan. Di mana pencampuran bahan ini ketika kita nyalakan tadi setnya, maka otomatis mixer bahan-bahan yang telah dimasukkan secara manual akan dicampurkan oleh mixer dengan waktu selama 10 detik. Di sini mixernya menggunakan alamat 100.02. Setelah mixer mati selama 10 detik, otomatis akan menyalakan conveyor di sini. Nah, untuk conveyor menggunakan alamat 100.03. Nah, ketika conveyor menyala, kita masuk ke tahap pencetakan dari keramik ini. Nah, nantinya akan melewati sensor. Ketika sensor menyala, nanti si pencetakan akan menyala. Untuk menyalanya tuh 1 detik gitu. Nah, ketika pencetakan nyala, conveyor akan mati. Ketika pencetakan mati, conveyor menyala lagi, seperti itu. Nah, untuk di sini saya menggunakan counter untuk pencetakan ini, dimana ketika si keramik sudah dicetak, misalkan di sini 10. Ketika sudah 10 kali dicetak, otomatis akan mati dan si keramik akan menghitung jumlah keramik yang masuk pada instruksi yang saya gunakan ini, increment. Di increment ini ketika ini beres 10, si increment akan nambah 1 gitu. Ketika ini beres 10, increment bakal nambah 1, seperti itu. Nah, setelah selesai proses pencetakan, akan masuk ke tahap pengeringan. Di mana di tahap pengeringan ini, ketika melewati sensor yang menyala, ketika sensor pengeringan menyala, otomatis pengeringan akan aktif, akan mengeringkan gitu si keramik. Sini saya menggunakan timer selama 10 detik. Nah, ketika si pengeringan telah berjalan 10 detik,
Oh ya, ketika berjalan pengeringan, si conveyor di atas conveyor akan mati gitu. Nah, ketika selesai, conveyor akan menyala lagi dan akan masuk ke proses pelapisan. Nah, di pelapisan ini ketika melewati sensor pelapisan atau sensor pelapisan menyala, kemudian akan menyalakan untuk pelapisan ini akan menyala. Nah, dalam pelapisan ini seperti pengeringan, saya menggunakan timer waktu 10 detik. Untuk timer di sini saya hanya pemisalan, untuk aslinya untuk pengeringan ini bisa sampai setengah jam atau 30 menit. Nah, setelah selesai 10 detik untuk proses pelapisan, dan ketika pelapisan juga conveyor akan mati gitu. Setelah pelapisan masuk ke proses pengecatan. Di proses pengecatan ini nantinya conveyor akan menyala kembali, si sensor ketika melewati sensor menyala akan memulai pengecatan. Pengecatan ini waktunya 10 detik sama, dan conveyor akan mati setelah 10 detik, masuk ke conveyor menyala lagi dan masuk ke proses pembakaran. Ketika melewati sensor pembakaran, nantinya pembakaran akan dimulai selama 10 detik pemisahan kembali, karena hasilnya bisa sampai 1 jam 60 menit. Ketika pembakaran telah selesai, kemudian conveyor akan menyala kembali. Nah, untuk selanjutnya masuk ke tahap penyortiran, di mana di penyortiran ini ketika ada 2 sensor barang balik dan sensor reject, di mana reject ini ketika kualitas dari suatu barang ini kurang baik gitu. Ketika sensor baik menyala, sensor barang baik menyala, kemudian barang akan terindikasi baik dan sensor akan menyala. Untuk conveyor nanti kan menjadi 2. Nah, untuk conveyor yang barang baik ini akan menyala, dan nantinya ketika menyala akan masuk ke proses pengemasan. Nah, di pengemasan ini saya menggunakan instruksi counter. Untuk instruksi counter ini ketika pengemasan itu 55, ketika 5 keramik dikemas gitu. Oke. Nah, untuk di sini saya untuk sensor reject, nantinya ketika barang ini jelek, maka saya menggunakan instruksi decrement untuk mengurangi keramik yang telah diproduksi tadi. Nah, untuk selanjutnya di sini saya juga menggunakan instruksi reset untuk mereset kembali sistem yang telah berjalan. Nah, selanjutnya di sini masuk ke proses cross check, di mana proses cross check ini di cross check secara manual oleh manusia. Nah, ketika di cross check PB ini akan ditekan. Push button ini akan ditekan. Nah, kemudian nanti akan menyalakan si lampu indikator pada jam ini. Nah, jam ini untuk menyimpan instruksi, sama seperti interlock. Ketika kita nyalakan, instruksi yang di bawahnya akan menyala ketika jam ini dinyalakan. Bedanya ketika jam dinyalakan itu menyimpan instruksi terakhir yang diberikan, atau menyimpan instruksi terakhir yang diberikan. Nah, ketika ini menyala, ketika selesai di cross check dan ternyata lulus, push button ditekan lagi dan akan mematikan si lampu indikator di sini. Nah, ini interlock clear untuk akhir dari interlock. Langsung saja kita simulasikan.
simulasikan saja langsung. Nah, ini kita setelah start kita masukkan input. Nah, tombol start akan menyala, lampu hijau di sini akan menyala. Masih sistem belum menyala dikarenakan si interlock belum menyala dan harus dinyalakan oleh set. Nyalakan setnya. Nah, ketika set menyala, timer yang di pencampuran bahan akan mulai bekerja selama 10 detik permisalan. Nah, ketika beres, otomatis akan menyalakan conveyor. Nah, untuk conveyor menyala, nanti hanya akan melewati sistem pencetakan. Sensor akan menyala. Nah, ketika sensor menyala, ini akan berkedip selama 1 detik, dan dihitung oleh counter. Intinya ketika telah 10 kali, sensor conveyor akan menyala kembali. Nah, masuk ke tahap pengeringan. Nah, ketika tahap pengeringan kita kasih 1, misal di sensornya menyala aktif. Nah, pengeringan dimulai selama 10 detik. Setelah 10 detik, conveyor menyala kembali, masuk ke proses pelapisan. Saat kita nyalakan kembali proses pelapisan ini. Nah, akan berjalan waktunya selama 10 detik. Ketika selesai, conveyor menyala, masuk ke proses pengecatan. Di sini sensornya nanti aktif. Sensor aktif. Nah, selanjutnya ke proses pembakaran. Kemudian pembakaran selama 10 detik. Nah, ketika setelah selesai, masuk ke tahap penyortiran. Nah, misalkan kita sensor barang bagus gitu, menyala gitu, barang ini. Nah, ketika menyala, conveyor menyala, di sini akan langsung mengemas gitu. Nah, ketika sudah 5, pengemasan sudah 5, maka si barang sudah jadi gitu. Dan akan di cross check di sini. Kan ini lampu di sini belum nyala. Ketika kita tekan push buttonnya dan jam menyala, maka lampu akan menyala di sini, menandakan sedang di cross check, dan juga di sininya akan mati gitu nantinya lampu yang sudah di cross check. Nah, ketika dimatikan, tandakan sudah. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung praktekkan saja di HMI-nya. Kita reset dulu untuk counternya. Kita reset dulu counternya.
Langsung saja kita masuk ke HMI-nya. Sebentar. Masuk ke HMI. Nah, di sini saya setelah membuat HMI-nya, ini ada push button start, tombol stop, tombol set, tombol reset, lampu indikator hijau, lampu merah. Ini ada mixernya. Dan di sini ada pencetakan di conveyor. Di sini ada sensor untuk pencetakan. Di sini ada untuk mereset counter dari pencetakan. Dan di sini ada sensor dari pengeringan. Di sini ada pengeringannya, sensor lapisan, sensor pengecetan, sensor pembakaran. Di sini pembakarannya. Ini sensor barang baik. Ini conveyor untuk ke barang baik. Di sini ada indikator untuk barang baik. Barang baiknya di sini conveyor, di sini untuk pengemasan. Ini sensor pengemasan untuk mereset di pengemasan. Dan di sini ada conveyor untuk ke barang jelek. Di sini untuk barang yang di reject. Kemudian ini push button cross check. Di sini ada lampu indikator cross check, lampu indikator pengecekan beres. Oke, kita simulasikan langsung. Kita tes. Kita tunggu menampilkan HMI-nya. Nah, untuk HMI-nya sudah muncul. Ini bisa dilihat. Kita langsung coba. Kita tekan tombol start terlebih dahulu. Nah, ketika kita menekan tombol start, lampu indikator hijau menyala di sini. Kemudian kita tekan tombol set untuk menyalakan interlock.
dan menggunakan sistem ini. Nah, ketika kita temukan, mixer akan bekerja selama 10 detik di sini. Setelah 10 detik, nah conveyor akan menyala di sini. Untuk pencetakan kita ketika sensor menyala, intinya si bahan telah masuk, pencetakan akan bekerja dengan counter yang berkedip selama 10 kali. Nah, ketika pencetakan telah selesai 10 kali berkedip, pengeringan akan menyala selama 10 detik. Nah, setelah 10 detik, sini conveyor akan menyala kembali, kemudian masuk ke proses pelapisan. Nah, sensor akan bernyala selama 10 detik. Nah, setelah itu masuk ke tahap si conveyor akan menyala kembali. Habis itu si keramik masuk ke tahap pengecatan. Nah, akan dicat selama 10 detik dan conveyor akan mati ketika proses pengecatan ini berjalan. Ketika telah selesai, conveyor akan mati dan sensor untuk masuk ke pembakaran menyala dan akan memulai pembakaran selama 10 detik atau kita pemisalannya. Nah, ketika selesai, conveyor akan menyala kembali. Nah, ketika si keramik jadi di sini, kemudian akan mendeteksi apakah oleh sensor apakah barang itu baik apa jelek untuk di reject gitu. Nah, misalkan barang ini baik, nah, akan menyala. Nah, ketika barang baik akan menyala dan akan melakukan pengemasan. Ketika sudah 5 kali berkedip menandakan si keramik 5 keramik akan dilakukan pengemasan. Pun ketika barang reject, misalkan barang jelek, conveyor akan menyala dan si barang akan masuk ke si keramik akan masuk ke tempat untuk di reject. Itu. Nah, di sini nantinya akan masuk ke PB check, button check yang manual oleh manusia. Akan ditekan, nantinya cross check akan menyala gitu. Nah, untuk sistem pembuatan keramik ini seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, dan mohon maaf juga apabila ketika HMI ini berjalan tidak terlihat baik dikarenakan lagnya laptop yang saya gunakan gitu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.